وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Fa insyaallah kita hidup di dunia ini kalau kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hidup kita semuanya akan diberikan oleh Allah keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih kita selamat nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika nanti seseorang manusia yang ada di dunia ini sedang meninggal dunia semuanya, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dari alam kubur. Setelah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, manusia itu dikumpulkan di suatu tempat yang luas namanya padang mahsyar. Ada jutaan manusia, bahkan ada miliaran atau triliunan manusia berkumpul menjadi satu, di mana manusia itu sudah bingung mau kemana dan mencari pertolongan kepada siapa. Tempat yang luas itu tidak ada sama sekali tempat bernaung, tidak ada sama sekali tempat berlindung dan berteduh. Hanya naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Bahwasanya nanti di akhirat di padang mahsyar ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada tempat berlindung kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja dari golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata baginda Rasul, adalah al-imamul adil, yaitu seseorang atau pemimpin
akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan dari Allah di mana hari itu tidak ada naungan sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman yang modern ini sangat langka dan sedikit sekali kita menemukan pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang rata-rata sudah dibutakan dengan harta dan kekayaannya. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang mementingkan diri dan keluarganya, mementingkan golongan dan partainya, mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Banyak yang membela orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin dizalimi, orang-orang miskin ditindas dan lain sebagainya. Ini banyak pemimpin-pemimpin seperti ini di zaman-zaman akhir ini. Pemimpin yang suka berbuat curang, suka menzalimi orang-orang yang miskin dan fakir. Ini nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan hina dan nantinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak adil, maka nanti walaupun di dunianya serba enak, serba dingin dan serba kecukupan, tapi nanti di akhirat dihinakan oleh Allah, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua dalam baginda Rasul, orang yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bersama di zaman-zaman akhir ini kita sulit menemukan anak-anak muda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Rata-rata anak muda usia SMP dan SMA waktunya dihambur-hamburkan untuk maksiat. Banyak waktunya dihabiskan untuk mabuk-mabukan, banyak nongkrong-nongkrong di warung-warung kopi, banyak yang tawuran dan lain sebagainya. Bahkan Dinas atau pendidikan Dinas Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan data Sidoarjo ini adalah ranking nomor 2 tingkat kenakalan remaja seluruh Jawa Timur. Yang nomor 1 adalah Surabaya, yang nomor 2 adalah Kabupaten Sidoarjo. Ini membuktikan bahwa rata-rata anak-anak usia muda SMP dan SMA itu rata-rata waktunya adalah dihambur-hamburkan dengan penuh kemaksiatan. Tapi ketika ada seorang pemuda, ada seorang anak-anak yang tumbuh dewasa, waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pengajian, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Pemuda yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan lindungan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang hatinya rindu kepada masjid, orang yang hatinya rindu kepada mushola, tempat pengaji dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya seseorang ini aktif mengikuti kegiatan religius. Ketika ada sholat jamaah subuh, dia ikut sholat berjamaah. Sholat 5 waktu aktif. Kegiatan pengajian aktif. Kegiatan-kegiatan yang lain di mushola, masjid dan lain sebagainya dia mengikuti. Itulah orang yang rindu kepada masjid. Orang yang rindu kepada masjid inilah nanti yang akan mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor 4, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang
dengan cara samar. Artinya apa? Artinya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ketika bersedekah, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu bersedekah dengan samar, tidak ada orang yang mengetahuinya. Apabila kamu bersedekah diberikan kepada fakir dan miskin, inilah sedekah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah, niat dan tujuan kita hanya ingin dipuji oleh manusia. Kita niatnya hanya pamer mendapatkan pujian dari manusia. Sedekah yang seperti ini tidak ada pahalanya sama sekali. Orang yang seperti ini nanti tidak akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor 5 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang berzikir, seseorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sepi dan dia meneteskan air mata. Dalam keadaan sunyi berzikir, tidak ada orang yang tahu sama sekali, dia meneteskan air mata, menyesali dosa-dosanya. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir seperti ini banyak orang-orang yang jamaahnya baik. Ketika memimpin doa, dia dipanjang-panjangkan. Ketika memimpin doa, dikhusyuk-khusyukkan, bahkan meneteskan air mata. Kalau berdoa meneteskan air mata di hadapan orang banyak, orang yang seperti ini hanya ada riya di dalam hatinya, dan nantinya tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, yang nomor 6 orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat dari Allah adalah ketika ada seorang laki-laki yang diajak berzina dengan seorang perempuan yang muda dan sangat cantik. Akan tetapi dia menolak dengan perzinahan seperti itu. Orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika ada seseorang diajak berzina dengan seseorang yang tua, sudah lewat, kemungkinan dia menolak itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika seseorang diajak seseorang wanita yang muda dan cantik untuk berzina, ini dia menolaknya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka seseorang yang seperti itulah nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah seseorang yang sahabat fillah, berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit ketika kita jaya, ketika kita ada di puncak-puncaknya keberhasilan, tidak sedikit teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun ingin mendekat dengan kita, itu sudah wajar. Akan tetapi ketika kita jatuh di jurang yang sangat jeru sekali, ini banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan kita, banyak teman-teman yang menjauh kepada kita semuanya. Akan tetapi orang yang sahabat fillah adalah ketika kita susah, ketika kita senang, selalu berdekatan dengan kita. Itulah sahabat yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 7 golongan manusia nanti besok di akhirat yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
kita semuanya tergolong dari salah satu hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdaka rabbana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ashabil akhyar. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهى عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات ويا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي